Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang ternama dan terpandang. Taruh tangan kanan kita di dada seperti ini. Semua yang ada di ruangan ini sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus akan membuat hidup saya ternama dan terpandang. Sekali lagi, Tuhan Yesus akan membuat hidup saya ternama dan terpandang. Amin. Tahukah saudara, cita-cita Tuhan atas hidupmu dan hidupku adalah cita-citanya memiliki cita-cita yang tinggi. Amin. Firman Tuhan selalu berkata, kamu jadi kepala, kamu terus naik, kamu terang dunia, kamu garam dunia. Pokoknya beyond. Dia melampaui dari yang biasanya. Amin. Saudara, saya diberi hikmat oleh Tuhan bahwa hidup kekristenan itu tidak boleh ditekan dengan yang namanya kesusahan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak boleh ditekan dengan kesusahan. Amin. Karena saudara dan saya ditakdirkan Tuhan memerintah dari sejak semula. Adam, berkuasalah atas ikan-ikan, burung di udara, seluruh makhluk. Betul? Saudara dan saya tidak boleh ditekan dengan apa Bapak Ibu yang tadi saya katakan? Masalah. Saudara nggak boleh menyerah dengan keadaan. Karena saudara ditakdirkan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk menang, untuk diberkati, untuk sehat. Karena Kejadian pasal pertama ayat 31 dikatakan, segala yang dijadikan Elohim sungguh amat baik. Tuhan tidak menjadikan saudara dan saya asal-asalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan tentang ternama dan terpandang. Sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya sama istri sama Bu Gembala setiap malam mendoakan formulir doa. Selalu berdoa jemaat Jesus Christ Church sepanjang 2023. Setiap hari hidup mereka dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan. Amin. Kalau sampai itu tidak terjadi, bukan salah Tuhan, bukan salah gereja ini, bukan salah saya, salah saudara. Berarti saudara merejectnya. Karena firman Tuhan berkata, ketika saudara dan saya sepakat berdoa meminta di dalam nama Yesus, Yesus ada di sana. Katakan amin. Amin. Tuhan akan buat saudara semakin bersinar dan semakin dipermuliakan. Bersinar dan dipermuliakan enggak ada hubungannya dengan miskin dan kaya. Ada banyak orang kaya nyungsep juga kok. Lagi nunggu vonis malah. Orang hebat, orang ternama, lagi nunggu vonis. Betul Bapak Ibu? Nah Tuhan hari ini mau angkat anak-anaknya. Sudah terlalu lama dunia ini dikuasai oleh kuasa si jahat. Sehingga pada akhirnya yang ternama adalah rata-rata orang yang tidak ber-Yesus. Dari 0 sampai 100 dia merintis dari jam 4 pagi sampai malam sehingga dia kaya raya Bapak Ibu. Sehingga dia masyhur, sehingga dia ternama, sehingga dia sukses. Begitu di atas dia tanya, apa sih arti hidup itu? Pernah lihat di sosial media? Yang kayak begini, dari 0 tengah-tengah sampai atas dia kaya, dia punya segalanya, terus sampai dia buat apa sih arti kebahagiaan? Ngenes kan Bapak Ibu? Kenapa nggak cari dari bawah? Kenapa ketika sudah di atas kamu baru cari-cari? Nah Tuhan nggak mau. Tuhan mau saudara hidupnya ternama. Tuhan mau saudara hidupnya terpandang. Amin. Saudara nggak perlu pakai barang branded. Kalau Tuhan bilang saudara orang yang terpandang, orang yang mulia, orang yang bersinar, something different inside us. Sesuatu ada yang berbeda di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara satu firman Tuhan. Ulangan 25 ayat 19 dikatakan demikian. Dan dia akan mengangkat engkau. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan akan mengangkat hidup saya. Tuhan akan mengangkat bisnis saya. Tuhan akan mengangkat pelayanan saya. Dan seluruh aspek kehidupan saya. Di atas apa Bapak Ibu? Di atas apa? Segala bangsa yang telah dijadikannya terpuji, ternama, terhormat sehingga engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu, seperti yang telah apa Bapak Ibu Saudara? Dan apa yang difirmankan Tuhan gak mungkin gak jadi, pasti jadi itu barang. Amin.
Kalau Tuhan bersinar, Robert tahun ini aku akan berkati kamu, itu nggak mungkin nggak jadi barang itu. Dia mau disepak 1000 orang di kanan, mau disepak 10.000 orang di kiri, nggak mungkin nggak jadi. Karena apa yang Tuhan kehendaki pasti jadi. Apa yang Tuhan mau pasti jadi. Kalau Tuhan mau angkat Robert, pasti diangkat. Kalau Tuhan mau buat Robert bersinar, pasti tahun ini bersinar. Amin saudara. Orang boleh rendahin kita, kata Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan pasti jadi. Amin. Saudara, beda sekali kita bersinar, kita terpandang, kita mulia, yang usaha sendiri dengan yang disertai Tuhan. Beda saudara. Waktu saudara di tempat ini memulai sendiri, memulai karir sendiri, saya ingin jadi orang berhasil. Orang dunia juga melakukan hal yang sama, jualan dari pagi sampai larut malam, betul? Terima uang, terima keuntungan, ditabung, expand lagi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, sampai kita kaya, masyhur, ternama, terpandang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang dunia tidak punya damai sejahtera, sukacita. Amin. Dan gak punya sinar kemuliaan Tuhan. Dan bicara sinar kemuliaan Tuhan gak bicara tentang warna kulit. Setuju gak Bapak Ibu? Maaf ya, kalaupun saudara kulitnya tidak terlalu putih, gelap gitu, hitam. Saya kan orang Ambon, hitam gitu ya. Kalau ada sinar kemuliaan Tuhan, beda Bapak Ibu. Kenapa ya kalau saya lihat Usi itu kayaknya adem gitu. Kenapa ya kalau saya lihat Michelle kayaknya empet, mukanya itu kayak muka setan gitu. Ngerti gak Bapak Ibu? Pernah gak ngalamin kayak gitu? Kalau ngeliat muka dia tuh kayaknya apek gitu. Kalau bisa suruh pakai topeng monyet gih. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tahun ini Tuhan memiliki rancangan dan rencana yang indah untuk membuat hidup kita bersinar dan dipermuliakan. Sama-sama katakan dengan saya, tahun ini Tuhan ingin membuat hidup saya bersinar dan dipermuliakan. Saudara, kalau sesuatu yang Tuhan beri, tangkap baik-baik. Sama-sama katakan dengan saya, tangkap baik-baik. Amin. Saudara harus tangkap ini. Saudara gak boleh ditekan dengan kesusahan. Gak boleh saudara. Ya tapi kan saya orang miskin. Tuhan mau angkat saudara dari kemiskinan saudara. Tapi saya orang susah. Tuhan mau pindahin dari kesusahan menjadi hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan. Saudara mau gak sih? Amin. Saya mau tanya sama saudara yang berjualan. Kalau tiap hari saudara buka pagi sampai sore nggak ada yang beli, saya mau tanya, kalian sukacita nggak? Ada yang sukacita? Amin, puji Tuhan, pastor sebulan ini nggak ada yang beli. Haleluya, haleluya. Itu udah sarno, sarapnya keno. Ada yang begitu? Terus gereja udah berbulan-bulan nggak ada jemaatnya, cuman kalong aja, kalong masuk. Saya cuman khotbahin ini nih, apa namanya, slinger. Puji Tuhan slinger-slinger walaupun tidak ada jemaat, kalian tetap setia. 2 bulan dibawa ke rumah sakit gila saya Bapak Ibu. Pak Pendeta tempatnya bukan di gereja, kayaknya di RSJ itu, rumah sakit jiwa. Nggak ada yang senang Bapak Ibu Saudara. So that's why dunia berlomba-lomba untuk menjadi ternama, terpuji, hebat, mulia, dihargain orang, disanjung orang. Tapi di dalam Tuhan, saudara nggak perlu cari itu. Saudara cukup menyadari, you are the light of the world. Kamulah terang dunia itu. Kamulah orang yang terpandang itu. Saya sebagai gereja hanya dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan gereja ini, jemaat Tuhan ini, bahwa kita dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan tahun ini. Saudara harus menangkapnya, amin. Jangan kebanyakan, ya tapi sakit saya belum sembuh-sembuh, suami saya belum berubah, uang saya belum banyak. Kenapa saudara terus melihat kekurangan saudara? Nanti di sesi yang lain saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang kenalilah siapa dirimu. Kenali siapa kamu. Ada apa di dalam hidupmu. Saudara ya, saya ini mungkin setuju gak setuju orang, tapi ini anugerah yang baru Tuhan berikan sama saya. Karunia yang baru. Saya sekali lihat orang begini Bapak Ibu, saya bisa bacain hidupnya. Ini orang diberkati Tuhan, gini-gini, tahun sekian dia diberkati Tuhan. Langsung keluar recapnya saudara. Tadi udah ada 1, 2, 3,
Ada berapa ya? Angel, Granny, Pastor William. Bukan Papri. Elta, Usi. You prepare tahun ini, you diberkati Tuhan. Serius. Saya nggak omong-omong kosong. Lagian juga di gereja ini nggak ngejalin persembahan, buat apaan saya nyanjung-nyanjung kalian? Bener gak? Apa pula untungnya buat saya? Waktu saya penyembahan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Harusnya saya panggil si Granny, Pastor William, Angel, ini, itu, maju, saya urapin. Tapi nanti setelah khotbah. Bukan berarti yang lain tidak loh. Tapi terkadang Tuhan memberikan saya, apa sih namanya, print out. Aku mau berkati orang ini nih. 1, 2, 3, 4, including you. This years, including you. Including Pastor William. I don't know, but kuat sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara harus sadar bahwa Tuhan kita itu menginginkan kita terus kita jadi kepala Bapak Ibu. Terus naik, nggak turun-turun Bapak Ibu. Kalau turun sebentar, Tuhan angkat lagi Bapak Ibu. Amin. Dan bukan hanya Tuhan ingin membuat hidup saudara dan saya bersinar dan dipermuliakan, tapi tahun ini juga Tuhan ingin buat hidup saudara ternama dan terpandang. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan ingin membuat hidup saya ternama dan terpandang. Ternamanya kita dan terpandangnya kita beda dengan dunia. Kalau dunia ingin ternama, ingin terpandang, harus buat kasus sesuatu dulu. Harus buat sesuatu yang viral. Betul? Betul? Entah dari mulut saudara keluar cicak kayak gini-gini kayak 100 kali. Lucu, yang nonton 1 juta, 2 juta, 10 juta. Tapi yang namanya trending ada ending. Bedanya orang dunia sama anak Tuhan itu. Orang dunia cepat trending, cepat juga ketemu dengan endingnya. Tapi lihat anak Tuhan. Orang-orang yang diangkat Tuhan, yang dipromosikan Tuhan. Meskipun dia gak buat apa-apa. Granny, sini. Kenapa Pak? Tahun ini aku angkat ya. Jabatan kamu, uang kamu, gaji kamu, salary kamu. Angel sini. Tahun ini aku promosiin ya. William sini. Tahun ini kamu dapat job bonus ini. Padahal kita gak melakukan apa-apa. Karena Tuhan yang mau kita menjadi apa-apa. Tepuk tangan buat Tuhan. Elta kemari, Usi kemari, Papri kemari. Saya bilang sama dia, saya kasih waktu 3 bulan. Izinkan saya datang ke pabrikmu, aku urapi pabrikmu dengan minyak. Kalau 3 bulan lewat, panggil ke Joko Bodo, jangan Pastor Verona. Udah bukan tanggung jawab saya. Saya gembala saudara ini, pendeta saudara ini berjalan berdasarkan perintah Tuhan. Kalau Tuhan gak suruh, saudara even though mau saudara saya, mau teman saya, tolong doain ya. Saya paling cuma doain basa-basi. Basa-basinya pendeta sama jemaat. Tuhan doain ya, berkati ya. Saya gak akan ngomongin apapun. Papri berkali-kali, Pastor coba ada pesan Tuhan apa? Enggak ada. Tapi waktu dia ingin ambil rumah, saya bilang bukan yang ini Papri. Jangan coba. Kalau coba, you bisa hongnyam. Kasih saya lihat rumahnya. Oke, yang ini sama yang ini. Bobol. Bukan Mama Loren ya. Ini miliknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ingin membuat saudara dan saya ternama dan terpandang. Amin. Memang ternamanya tidak seperti ternama orang dunia. Tapi saudara lihat, ketika Yusuf dibuat Tuhan ternama dan terpandang, Firaun sampai jatuh cinta sama barang ini, sama Yusuf saudara. Betul? Dan kalau Tuhan sudah buat Yoga ternama dan terpandang, bosnya pasti jatuh cinta. Terserah Angel mau apa, pokoknya aku setuju. Aku percaya sama kamu. Bapak suka sama kamu, bukan suka konotatif negatif ya. Tapi benar-benar tahu gak sih Bapak Ibu, kalau orang suka bawa atasan sama bawahan ingin mempercayakan promosi, naik gaji, pernah gak sih ngalamin? Wah, pengangguran semua sih, pindah lah sini. Susah saya jadi naik darah khotbah kalau begini. Pernah gak sih?
Kayak binatang di gurun Bapak Ibu, palanya doang nongol. Tapi Pak, saya kan gak ngapa-ngapain. Enggak. Saya mau angkat aja kamu. Pernah gak? Out of the blue gitu, out of the box gitu, tiba-tiba kita dipanggil, kita dipromosikan, kita diangkat, kita diberkati. Pernah gak diteleponin orang, aduh Mayang, gak tahu ya hati gue tuh kayaknya pengen berkati lu. Ya gak banyak sih, boleh gak minta nomor rekening? Ada yang pernah gak ngalamin kayak gitu? Hah? Usi pernah ya? Boleh gak saya berkatin, maaf ya, bukannya menyumbang atau merendahkan, tapi pernah kayak gitu Bapak Ibu? Pernah, saya pun pernah Bapak. Saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba, aduh Tuhan suruh saya berkati Pastor Verona, nggak banyak sih, cuma 6.000 US. Terima ya. Itu ternama dan terpandang. Di saat orang nggak tahu, nggak kenal kita, Tuhan taruh di dalam hatinya. Namanya Angel, namanya Nanita, namanya Elizabeth, namanya Yoga, namanya Atma, namanya Granny. Di saat orang berjuang rame-rame, Pak, angkat saya Pak, angkat saya Pak. Ngejilat pimpinan, geser yang kanan, injek yang bawah, sikut yang belakang. Halo? Saudara cukup tutup mata, lipat tangan, lakukan bagian kita, Tuhan yang akan angkat. Amin saudara. Sehingga kita nggak tahu kenapa ya. Ada sesuatu rencana Tuhan yang indah buat hidup kita. Ketika kita diangkat, ternama, mulia, tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Nah saudara, mengapa Tuhan mau membuat hidup kita ternama dan terpandang di hadapan banyak orang? Kenapa sih yoga harus dipromosikan? Kenapa? Jawabannya yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya melalui hidup kita. Amin yoga. Secara perusahaan gak mungkin, iya secara perusahaan, tetapi bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Granny itu, saya sampai kayak orang gila, buka CCTV-mu. Lihat apa yang saya lakukan. Di butikmu itu, aku tempel di tanganku, aku gini semua. Sampai ini usaha, sampai go internasional. Sampai saya dada-dadain gini. Ini Tante Nita saksinya. Ngapain Pastor? Oh enggak, buat bukti aja. Saya pernah doain barang ini. Bukan memiyutangi, tapi saya tandain gitu loh. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia ingin nunjukin bahwa aku Tuhan yang beda. Kalau orang dunia bisa terkenal, kamu pun kata Tuhan, bisa aku buat hebat, bisa aku buat terkenal. Amin Bapak Ibu. Saudara tahu dong cerita Yusuf, siapa Yusuf? Saudara tahu dong cerita Abraham, siapa dia? Saudara tahu dong cerita Daud, siapa dia? Orang biasa, orang yang gak diperhitungkan, tapi diangkat tuh. Ibu Om juga, pantinya, rumahnya. Oh gak ada yang peduli kalau Tuhan yang udah lihat itu panti. Tuhan kirim itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara persiapkanlah dirimu. Persiapkanlah dirimu. Coba taruh tangan kanan di dada seperti ini. Saya harus siapkan diri saya. Kenapa saudara sampai hari ini ya, big question ya. Kenapa saudara nih, kita mulai simpel-simpel ya. Kenapa saya yang jalan kaki kok belum punya motor? Kenapa saya yang punya motor belum punya mobil? Kenapa saya yang sudah mobil belum punya rumah? Kenapa saya yang belum punya rumah, masih ngontrak belum punya rumah? Saudara harus mempersiapkan diri saudara. Amin. Kenapa usaha saya kok belum berkembang? Persiapkan diri saudara. Kalau ketika saudara diangkat Tuhan, saudara ngomong sama Tuhan, bye, lo, gue, jalan pakai tas Hermes gitu kan. Ditanya, Ibu Elizabeth besok KKR loh untuk revival healing cancer. Aduh gak sempet, aku di Singapura Pastor. Kata malaikat mau kita balikin lagi tuh barang tuh kali di otaknya. Saudara, Tuhan minta kita persiapkan. Saya cerita sama istri saya, ngobrol berdua. Sayang,
Kita nih kalau berdua berdoa nih ya saudara. Kita berdoa, kita gak muluk-muluk minta sama Tuhan. Jadi kita minta, Tuhan jadikan kami orang kaya raya sekali. Pendeta kaya raya. Yang tanpa minta ngambil uang persembahan, uang perpuluhan gereja. Boleh gak doa begitu saya tanya? Ada yang dirugiin gak? Kalau saudara bilang gak boleh, hati saudara julid tuh. Perlu ikut pelepasan. Ya dong. Saya doa sama Tuhan sama istri saya. Tiap pagi, tiap malam. Di rekening kami pasti ada puluhan dan ratusan miliar. Dari mana? Nggak usah ngajarin Tuhan. Malaikatnya 2 kesandung emas sorga juga jatuh ke saya, jadi tuh barang. Nanti Elizabeth udah dengar cerita saya. Pastor William udah dengar cerita saya. Itu barangnya aja belum turun, saya kayak udah... Saya jalannya udah kayak mesti berat-beratin kaki supaya gak melayang saudara. Pastor Verona, udah lupa, sorry. Saya gak temenan sama orang bau, sorry. Saya doa saudara. Kan saya gak lagi nyusahin ibu kan. Kecuali Tuhan saya minta rekening saya puluhan miliar dari Fauji Tuhan. Itu nyusahin namanya. Dan saya minta sama Tuhan. Dan tahu saudara, Tuhan approve. Tuhan menjawab. Tuhan menjawab. Sampai saya nangis di rumahnya Ibu Elizabeth. Terus saya bilang, Tuhan, aku janji aku akan ceritain ke semua orang. Aku kaya, aku masyhur. Itu bukan uang gereja, tapi dari Tuhan Yesus. Amin. Keren bos. Kalau kaya cuma disupport Pak Pri, disupport Tante Nanita, disupport Yoga, disupport Granny. Itu mah biasa, semua pendeta juga begitu. Pakai ban LV dikasih orang, pakai Balenciaga dikasih orang. Ini Tuhan sendiri gitu loh. Orang kesetrum, boleh gak saya kasih warisan ke Pak Verona? Jangan kan pakai warisan, langsung sekarang. Pakai tanda tangan darah lagi, saya tanda tangan. Dan kami lagi menanti itu sudah. Dan setiap hari kami berdoa dalam nama Yesus. Dan sekarang kami akan merubah doanya. Kemarin kita ngobrol sampai jam 1 pagi. Dir, kalau kita udah kaya itu barang masuk, barang jadi, doanya apa ya? Kan semuanya sudah tersedia kan? Amin. Yang biasa kalau kita dipanggil sama teman kita tuh kalau tiap malam tuh. Listrik saya masih begitu loh Bapak Ibu. Saya mau pura-pura gak denger, dia makin kencang bunyinya. Ini yang ketawa pasti ngontrak nih. Saya mau tolak, dalam nama Yesus diam. Dia gak bisa makin kencang. Kata listriknya isi bego, jangan ditolak. Oh iya dir isi, tak tek isi 100.000. Sekarang doanya kita rubah. Tuhan, siapa orang yang akan diberkati lewat kami? Amin. Gitu dong. Kalau ininya udah banyak, kalau ininya udah terkenal, kalau pangkatnya makin tinggi, jangan begini sama orang. Kalau bisa salaman duluan, kenapa harus nunggu disalamin? Toh kalau kita nyalamin duluan kan gak bikin harga diri kita rendah. Kok Hendra lagi saksinya. Dia bilang, lu kok mau sih, kok masih jalan-jalan ke tempatnya Papri panas-panas nyeker gitu. Lu dikenal banyak orang. Gak apa-apa. Makin merendah makin diangkat Tuhan. Amin. Ini baru pendeta berdiri di depan 200 khotbah udah pakai bodyguard, Bapak Ibu Saudara. Jalan jangan dekat entar keturunan dosa najis. Ya ampun Tuhan Yesus. Allahu Akbar. Bener deh. Baru flyernya warawiri di Instagram aja udah. Saya ngelihat Bapak Ibu demi. Saya ngelihat salah satu orang yang pendeta yang lagi naik daun. Namanya ada cowok. Ketemu saya di Grand Indonesia, jalannya gini Bapak Ibu. Dalam hati gue, lu ambeien, gue doain sini kebetulan gue pendeta kesembuhan nih. Lu ambeien atau ini apa penyakit lagi tuh? Hernia, jalannya begini saudara.
nggak gitu, bos. Karena dia khotbah di gereja gede di Surabaya yang paling gede, Betaninginden, jadinya di jalannya begitu, saudara. Dalam hati gue, dia belum nongol kita udah jadi pendeta, nggak begitu-begitu amat. Agar Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi apa? Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya kepada banyak orang melalui hidup kita. Kalau kita mau dijadikan Tuhan ternama nih, Angel, kamu mau diberkati, kamu mau diangkat. Granny, kamu mau diberkati, kamu mau diangkat. Itu kesempatan baik untuk kita promosiin nama Yesus. Dulu saya itu susah loh. Mau buka butik aja gak dimodalin. Ada modalnya tapi tipis banget. Udah buka gak ada yang beli, boro-boro customer, laler gak mau mampir. Nah sekarang kalau semuanya udah oke, udah settle, udah harum, udah terpuji, masyur. Kenapa sih gak still down to earth gitu loh. Halo Bu, shalom. Ini kagak, salam pakai sarung tangan. Kenapa Pak? Enggak, geli aja. Kalau gak habis salaman, pakai apa tuh? Iya, kayak orang lihat orang najis gitu. Nanti usaha saudara diberkati, dagangan saudara diberkati, hidup saudara dipromosikan, keuangan saudara diangkat Tuhan. Pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya cerita sama Ibu Elizabeth, Tante, tahun yang berbeda. Dulu waktu saya dulu banget, saya pernah jadi sales, apa tuh Tante yang saya ngomong? Sales Olimpik. Nih, gembala saudara nih. Ganteng-ganteng jadi sales. Kok, moy. Baru mau nawarin udah moy. Nggak mau. Oh makasih kok Kamsya. Boleh minta tanda tangannya aja sama cap. Buat laporan sama bos. Kalau saya udah jauh bos. Saya dari Mangga 2 ke Parung Panjang naik motor. Lu rasain gempa gak bro? Gimana gak gempa, orang sepeda motor gue depannya ke kanan, belakangnya ke kiri, udah sepelang begitu. Puluhan tahun kemudian melewati jalan yang sama. Saya di mobil Alphard, temen saya Bapak Ibu duduk, saya sambil termenung. Gila ya. Dulu tuh saya begini. Assalamualaikum, shalom, semua saya sebut. Namanya juga sales kan. Kalau nggak jualan di otak-otakin Bapak Ibu. Lo pakai otak dong, udah keluar seharian nggak ada yang laku barang, pakai otak. Iya bos, besok kita jualan lagi. Saya cerita tuh. Saya cerita, kalau lewat mana-mana tuh saya cerita. Aduh, dulu tuh saya susah, dulu tuh saya nggak punya apa-apa. Dulu tuh kalau, aduh susah deh. Nah begitu pun juga dengan saudara. Kalau saudara diberkati, ingat Tuhan. Dia ingin tunjukkan siapa dia lewat hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mau hidup kita dapat menjadi berkat dan contoh bagi banyak orang. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus jadi contoh dan berkat bagi banyak orang. Tentu dalam hal ini tidak 100% saudara dapat melakukannya, betul? Ada titik-titik kelemahan kita. Tuhan bilang oke lah, 90/10 you tetap oke lah. Harus jadi contoh Bapak Ibu, amin. Kalau kita nanti tiba-tiba pindah rumah, diberkati, bisnis berhasil, ngeliat orang bajunya kancingin copot satu, orang susah. Jangan gitu Bapak Ibu ya. Amin. Kalau ngelihat orang susah, bantu. Oh yang sini mukanya tegang semua nih, gak mau. Kayaknya gak mau. Kalau lihat orang susah, bantu. Kenapa gak mau? Enggak, saya yang susah Pak. Saya yang susah, yang saya harus dibantu. Makanya kita gak mau ngomong iya dulu. Saudara nih, saya mau sampein pesan Tuhan nih. Ini out of context. Saya udah tutup nih. Kenapa sih
saudara gak percaya Tuhan mau angkat saudara tahun ini? Kenapa? Kenapa saudara gak yakin Tuhan mau angkat hidup saudara? Kenapa saudara masih lihat kontrakan saudara? Kenapa saudara masih lihat rekening yang rekening katrok saudara tuh, yang ntar ada, ntar gak ada, ntar ada, ntar gak ada, yang hidup kembang kepis. Kenapa sih? Gini ya, Tuhan bilang sama Lot, aku selamatkan kamu, jangan toleh ke belakang. Yang selamat siapa? Lot. Bininya makan dalam, nengok ke belakang jadi tiang garam. Siapa di sini yang pengen susah sepanjang tahun ini? Angkat tangan kanannya. Siapa di sini yang kepengen gak punya uang sepanjang tahun ini? Angkat tangan kanannya. Gak mau punya uang Pak Boy? You gak mau punya uang? Jangan lata tangannya. Nanti saya taruh herder di sini. Siapa di sini yang kepingin lebih maju hidupnya? Jangan lihat keadaanmu. Amin. Saya pun juga menyesal Bapak Ibu. Saya rubah hidup saya. Saya rubah hidup saya. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, menjadi kaya raya itu gak dosa. Miskin itu gak dosa. Yang dosa ketika miskin dan kaya hati kita busuk. Itu yang bikin dosa. Itu yang bikin salah. Sehingga kita lupa daratan, lupa diri, kita sombong Bapak Ibu Saudara. Kita ngecilin semua orang. Kita iriin semua orang. Ada orang miskin juga sombong loh. Alah, Nanita pakai tas Hermes, pasti tuh dari cowok lain. Ada aja gitu. Gue pengen gampar bacotnya. Tapi gak boleh kan? Kadang-kadang saya doa sama Tuhan, ini gereja udah pol-polan loh. Sukses, berhasil, diberkati, berkemenangan, berkelimpahan, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Terus kitanya angel gitu loh. Masa sih? Orang gak ada duit, sepi tokonya. Aduh. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Waktu saudara tanam tanaman benih, biji jambu, tutupin, siram, kasih pupuk, hidup atau mati? Setiap hari saudara siram, kira-kira hidup atau mati? Besok saudara siram lagi, kira-kira hidup atau mati? Saudara sabar dong. Benih yang baik itu adalah benih yang tumbuh dulu ke bawah akarnya semakin kuat. Baru dia pecah ke atas. Supaya ketika nanti ada hewan, ada apapun, ketika disentuh, gak mudah akarnya terangkat Bapak Ibu. Ngerti gak Bapak Ibu? Ini gak baru tanam jambu 1 hari, mau panen 2 kilo. Yuk bagaimana sih? Gak bisa. Amin. Ini baru 9 bulan nih gereja. Minta 2.000 Tuhan. Iya tahu. Sabar dulu, segini dulu, santai. Kita juga penuh sendiri sore. Ini sore udah berapa nih? Lebih kali, udah 90 dari 50 terus pagi terus dari mulai 115 naik 200, 250, 290. Rame kok ini. Amin Bapak Ibu. Jangan paksa, Pak, Mas, kaya dong. Iya dia udah berusaha. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Angel, kamu kerja yang benar dong, punya duit yang banyak. Biar mama bisa beli ini, beli itu. Udah Bu. Udah kan Angel? Udah kerja kan? Granny, lakuin dong semuanya. Udah, dia udah buy one get one free malah. Ayo sell. Sampai si Atma suruh dagang tuh depan jualan. Ayo. Contoh ya. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan memberkati.